Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Rimta Zalsalina, guru IPA di SMP Negeri 14 Malang. Pada video ini, kita akan membahas mengenai subbab asam dan basa. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apakah kesamaan antara lemon, minuman bersoda, dan cuka? Ya, pada ketiga gambar tersebut memiliki kesamaan, yaitu ketiganya termasuk larutan asam. Masih banyak lagi larutan di sekitar kita yang bersifat asam. Asam dan basa adalah sifat yang dimiliki larutan, tergantung pada kandungan bahan kimia di dalamnya. Mari kita pelajari perbedaan seperti pada tabel berikut ini. Pada tabel dapat diketahui perbedaan dari asam dan basa berdasarkan sifat larutannya. Untuk yang pertama yaitu rasa. Rasa dari asam yaitu tentu masam. Untuk basa rasanya pahit. Sementara pH dari asam antara 0 sampai 7. Sedangkan basa pH-nya antara 8 sampai 14. Pada larutan asam ketika mengenai kulit, maka akan mengiritasi atau merusak kulit, atau bersifat korosif. Sedangkan pada larutan basa ketika terkena kulit, maka dia akan terasa licin. Ada juga beberapa yang merusak kulit. Untuk sifat daya hantarnya, baik larutan asam maupun basa, dua-duanya dapat menghantarkan listrik. Pada larutan asam ketika dia mengenai kertas lakmus, maka akan berubah menjadi merah. Sedangkan pada larutan basa, jika mengenai kertas lakmus, maka lakmus tersebut akan berubah menjadi warna biru. Untuk reaksi asam, dia dapat bereaksi dengan logam dan basa untuk membentuk garam. Sedangkan pada basa, dia dapat bereaksi dengan asam untuk membentuk garam. Baiklah murid-muridku, kita akan bahas mengenai asam dan juga basa. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai asam. Larutan yang bersifat asam biasanya memiliki rasa masam. Namun, jangan sampai kalian mengecap suatu larutan di laboratorium untuk mengetahui apakah larutan tersebut bersifat asam. Ada beberapa asam di laboratorium yang sangat berbahaya, sehingga tidak boleh berkontak dengan kulit kita. Sifat bahaya asam disebut sebagai korosif. Korosif artinya menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit, mata, dan organ pernafasan. Contoh asam yang biasa terdapat di laboratorium IPA adalah asam klorida atau HCl, asam nitrat, dan asam sulfat atau H2SO4. Larutan asam-asam ini disebut asam kuat yang berbahaya dalam keadaan pekat. Walaupun sangat berbahaya, namun asam sulfat terus diproduksi untuk bahan kimia dalam aki mobil, pembuatan bahan tekstil, cat kertas, plastik pupuk, dan untuk mengekstrak biji logam, dan juga untuk menghasilkan microchip. Sedangkan larutan HCl sering digunakan untuk membersihkan logam. Ada beberapa larutan asam yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga aman untuk dikonsumsi, diantaranya yaitu senyawa asam sitrat atau C6H8O8 yang terdapat pada lemon. Kemudian ada asam karbonat atau H2CO3. Kemudian ada asam fosfat dalam minuman bersoda, serta asam asetat yang ada dalam cuka masak. Semua asam tersebut adalah asam lemah. Beberapa minuman dan makanan biasanya juga mengandung asam lemah, misalnya asam laktat yang terdapat dalam yogurt. Kemudian ada asam benzoat yang digunakan untuk mengawetkan minuman bersoda, jus, jelly, minuman kemasan, saus sambal, dan kecap. Selain terkandung dalam makanan dan minuman, asam juga terdapat dalam vitamin C.
Obat aspirin yaitu berupa asam salisilat atau C6H6O3. Yang selanjutnya yaitu mengenai basa. Berbeda dari larutan asam yang mengandung unsur hidrogen berupa ion H+, maka unsur basa biasanya memiliki ion hidroksida atau OH-. Ion adalah atom atau senyawa yang memiliki muatan. Kalian akan mempelajari mengenai ion secara lebih dalam pada tingkat SMA nanti. Basa yang dapat larut dalam air disebut sebagai alkali. Beberapa basa kuat yang pekat sangat berbahaya jika digunakan tanpa sarung tangan karena dapat menyebabkan luka bakar. Nah, contohnya ada natrium hidroksida atau NaOH. Kemudian ada kalium hidroksida atau KOH. Ada juga magnesium hidroksida dan kalsium hidroksida. Pada skala laboratorium tingkat sekolah menengah, larutan asam maupun basa yang digunakan biasanya diencerkan terlebih dahulu untuk meminimalisir potensi bahaya. Penggunaan natrium hidroksida sangat umum dalam pembuatan sabun dan deterjen, kemudian tekstil, plastik, serta pengolahan bahan bakar. Sedangkan magnesium hidroksida digunakan sebagai obat MAH. Sementara kalsium hidroksida digunakan oleh petani untuk menetralkan tanah yang terlalu asam. Tanah yang terlalu asam mengandung sedikit sekali zat hara, sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Oleh karena itulah tanah itu perlu ditambahkan basa. Beberapa basa lemah yang sering digunakan adalah amonia atau NH3 atau NH4OH. Setelah dilarutkan dalam air, digunakan untuk pembuatan pupuk. Kemudian ada juga deterjen dan cairan pembersih penghilang noda. Sedangkan natrium karbonat atau Na2CO3 digunakan dalam proses produksi kaca serta pembuatan sabun cuci dan deterjen bubuk. Soda kue yang biasa kita gunakan untuk membuat kue juga terbuat dari senyawa basa, yaitu senyawa natrium hidrogen karbonat atau NaHCO3. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai pH dan indikator. Untuk menentukan apakah suatu larutan asam atau basa, kita bisa mengukur menggunakan pH suatu larutan atau menggunakan indikator asam basa. Alat ukur pH disebut sebagai pH meter. pH meter bekerja dengan cara mengukur derajat keasaman melalui berapa banyak ion hidrogen dalam suatu larutan. Semakin banyak ion hidrogen dalam larutan, maka semakin rendah pH larutan tersebut. Pada suhu 25 derajat Celcius, ukuran pH dimulai dari skala 0 sampai 14 seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Larutan kimia yang bersifat asam memiliki pH antara 0 sampai di bawah 7. Semakin rendah pH, semakin asam larutan tersebut. Kemudian untuk larutan kimia yang pH-nya 7 bersifat netral atau tidak bersifat asam maupun tidak bersifat basa. Sedangkan larutan kimia yang bersifat basa memiliki pH yang lebih besar yakni 7-14. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan contoh-contoh bahan yang bersifat asam, netral, dan basa. Sifat keasaman juga dapat diketahui dengan menggunakan berbagai indikator, walaupun hasilnya tidak akan seakurat menggunakan pH meter. Beberapa di antaranya, yang pertama, bisa menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, menggunakan pH universal. Dan yang ketiga, menggunakan indikator alami. Yang pertama akan kita bahas yaitu kertas lakmus. Dengan menggunakan kertas lakmus, kita tidak dapat mengetahui pH larutan, namun hanya dapat mengidentifikasi apakah suatu larutan tersebut bersifat asam atau basa. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan warna yang terdapat pada kertas lakmus. Perhatikan gambar. Berikut ini merupakan jenis-jenis dari kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari dua warna, yaitu kertas lakmus berwarna merah dan kertas lakmus berwarna biru. Kertas lakmus merah akan berubah warna menjadi biru jika dimasukkan ke dalam larutan basa. Kertas lakmus merah akan tetap merah jika dimasukkan ke dalam larutan asam dan netral. Sementara kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam. Sementara kertas lakmus biru akan tetap biru jika dimasukkan ke dalam larutan basa dan netral. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pH larutan adalah indikator universal.
baik berupa kertas uji berwarna maupun berupa cairan yang diteteskan pada larutan yang akan diuji. Kertas atau cairan tersebut akan mengalami perubahan warna yang menunjukkan pH larutan dengan membandingkan pada standar warna yang disediakan. Video berikut merupakan contoh penggunaan indikator universal selain kertas lakmus dan indikator universal. Halo teman-teman radar edukasi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menggunakan pH indikator universal. Nah, bagi kalian yang belum tahu, indikator pH universal ini adalah salah satu alat untuk mengetahui nilai pH dari suatu larutan. Kemampuan dari pH indikator universal ini dapat mengetahui pH dari rentan 1 sampai 14. Nah, keunggulan lainnya adalah pH indikator universal ini sangat mudah digunakan. Tidak seperti indikator lain, misalkan pH meter, dia perlu untuk dilakukan kalibrasi. Namun, untuk pH indikator universal ini tidak perlu dilakukan kalibrasi karena prinsipnya dia adalah sebuah kertas di mana terdapat indikator-indikator pH di dalamnya, di mana indikator-indikator itu disusun dalam bentuk kertas dan terdiri dari berbagai warna. Biasanya indikator ini memiliki 4 warna dan harganya pun tergolong murah. Ini bisa kalian dapatkan di online shop dengan harga sekitar 50-100 ribu rupiah. Nah teman-teman, untuk menggunakannya kita mengeluarkan satu lembar kertas dari wadah dan seperti inilah bentuk dari pH indikator universalnya. Bisa kita lihat ada 4 warna. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan larutan atau cairan yang akan kita uji nilai pH-nya. Di sini saya menggunakan asam klorida atau HCl sebagai larutan yang akan kita uji pH-nya. Lalu selanjutnya kita masukkan kertas pH indikator universal kita sehingga warna yang ada dalam kertas itu seluruhnya masuk ke dalam larutan yang akan kita uji pH-nya. Kita tunggu sekitar 3 detik, lalu kita angkat kembali. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita ambil wadah dari pH indikator universal kita, di mana di sini terdapat skala pH yang rentannya dari 1 sampai, maksudnya dari 0 sampai 14. Di sini kita akan mencari warna yang sesuai antara pH indikator yang telah kita celupkan tadi dengan yang ada di skala pada wadah pH indikator kita. Kita cari warna yang identik atau sangat mendekati. Kita coba ke nilai 14, ternyata tidak sesuai karena warnanya sangat jauh. Kemudian ke 13 dan selanjutnya. Nah, teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan warna yang sesuai antara pH indikator kita dengan yang ada di skala. Di sini kita bisa melihat kesamaan antara yang ada di kertas kita dan yang ada di skala. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa larutan yang kita uji tadi memiliki pH yaitu 1. Kita juga dapat menggunakan bahan alami untuk membuat indikator asam basa. Nah, inilah yang dimaksud dengan indikator alami, misalnya dengan menggunakan cairan dari kunyit, bunga sepatu, buah bit, bunga mawar, bayam merah, dan kol ungu. Video berikut ini menunjukkan penggunaan kunyit sebagai indikator alami. Setelah kunyit dihaluskan, ditambah sedikit air, kemudian disaring. Hasil saringan siap digunakan untuk menguji larutan. Larutan asam akan tetap kuning, sedangkan larutan basa berubah menjadi merah.
Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai reaksi netralisasi. Penggunaan basa untuk mengatasi sakit mah maupun proses menaikkan pH tanah yang terlalu asam, semuanya menggunakan reaksi netralisasi. Reaksi ini melibatkan asam dan basa sebagai zat reaksi untuk menghasilkan garam dan air sebagai produk. Contoh reaksi netralisasi adalah antara asam klorida dan natrium hidroksida, yaitu sebagai berikut. Asam klorida direaksikan dengan natrium hidroksida, akan menghasilkan natrium klorida dan juga air. Berikut ini merupakan simbol reaksi kimianya, yaitu HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Produk reaksi netralisasi ini adalah garam natrium klorida dan juga air. Sedangkan reaksi kimia yang terjadi di dalam lambung saat kita menggunakan obat mah, di mana obat mah tersebut mengandung magnesium hidroksida atau MgOH2, adalah sebagai berikut. Asam klorida bereaksi dengan magnesium hidroksida menghasilkan magnesium klorida dan air. Berikut merupakan simbol dari reaksi kimianya, yaitu 2HCl ditambah MgOH2 menghasilkan MgCl2 dan 2H2O. Produk yang dihasilkan dari suatu reaksi netralisasi adalah berupa garam. Dalam reaksi tersebut, garam yang terlibat adalah magnesium klorida. Garam dalam istilah IPA tidak selalu sama dengan garam yang kalian konsumsi dalam makanan. Garam yang dimaksud adalah hasil reaksi dari asam dan basa. Demikianlah pembahasan kita mengenai subbab asam dan basa. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.